Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi ma'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini Allah memperkenankan kita untuk bermuajahah, bertatap muka, berkumpul di tempat yang insya Allah mubarak, tempat yang diberkahi. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada hari ini bisa kita maksimalkan, bisa kita optimalkan untuk terus menambah ibadah-ibadah kita, meningkatkan kualitasnya sehingga kelak ketika kita dicabut ruhnya sama Allah, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, manusia yang paling berjasa di muka bumi ini, manusia yang namanya apabila disebut menjadi pahala, ditulis menjadi pahala, dibaca menjadi pahala. Siapa beliau? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat, kita digolongkan orang-orang baik, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sepi amat ya. Ini serius nggak sih? Ini pengennya sih yang di dalam, yang di luar masuk semuanya nih, biar penuh dalamnya. Oh lagi halaman, baik-baik. Ya, hari ini Allah mentakdirkan saya menjadi badal teman saya, Ustadz Amir. Beliau sedang kurang fit. Ya. Jadi Allah mentakdirkan sehingga saya bisa ada di sini. Begitu juga Ustadz dan Ustadzah. Allah mentakdirkan kita ada di tempat yang diberkahi. Terus bagaimana dengan teman kita yang tidak ada di tempat ini? Takdir mereka ada di sana. Takdir mereka ada di luar masjid. Mudah-mudahan di dalam maupun di luar masjid ya senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hari ini materinya adalah urgensi tilawah Al-Qur'an. Kalau bicara Al-Quran, dari awal Ramadan kita sudah sering dengar kata Al-Quran. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Tapi kalau kita mau jujur dalam diri kita sebenarnya belum sepenuhnya betul-betul menganggap bahwa Al-Quran itu menjadi sebuah kebutuhan buat kita.
Kenapa bisa disampaikan demikian? Ternyata faktanya, realitanya kita ini masih disibukkan dengan handphone. Jadi lebih banyak, kalau mau jujur-jujuran, kita lebih banyak megang handphone daripada Al-Quran. Ya, sama saya juga. Tapi nggak apa-apa, kita buka-bukaan aja. Ya, sama-sama tahu kan bahwa kita belum sepenuhnya totalitas dalam mendekatkan diri kepada Al-Quran. Ya, urgensi tilawah Al-Quran, kalau kita bedah dulu nih dari temanya nih, urgensi itu kan artinya sesuatu yang sangat penting, yang sangat urgen, yang sangat, kalau ini nggak ada, maka ini nggak akan ada. Jadi saling terkait. Terus yang kedua, tilawah. Ternyata, teman-teman, jamaah sholat zuhur, jamaah tadi di tempat masing-masing, jamaah apa namanya, kajian, jamaah kutub Masjidul Hikmah, ternyata ada perbedaan yang mendasar antara tartil sama tilawah. Mungkin selama ini kita masih menyangka itu sama, sehingga kita belum bisa mengoptimalkan diri kita untuk membaca Al-Quran itu sendiri. Tartil, ya, kalau diterjemahkan secara istilah, itu artinya membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai ilmu tajwid. Itu namanya tartil. Sedangkan tilawah, ini kita cari referensinya beberapa sumber. Tilawah itu ternyata itu lebih dalam lagi daripada tartil. Jadi tilawah itu yang saya dapati, teman-teman nanti boleh cari lagi sumber-sumber lain. Tilawah itu tidak berhenti pada bacaan bagus, sesuai tajwid, baik dan benar. Tapi kalau udah sampai level tilawah, harusnya kita sudah masuk ke tadabbur, sampai nanti puncaknya istiqomah mengamalkan isi Al-Quran. Itu tilawah. Nah, yang selama ini di benak kita, tilawah itu baca Quran, baca Quran, baca Quran. Bagus, udah bagus. Nggak ada yang salah. Cuman yang membuat kita menyayangkan akhirnya, oh ternyata baru sekedar tilawah, baru sekedar baca doang kita selama ini ya. Tapi kalau kita mau lihat secara definisinya, tilawah itu seperti itu. Tidak berhenti pada bacaan yang baik dan benar, tidak berhenti pada makharijul huruf yang benar, tidak berhenti pada ilmu tajwidnya saja, tapi juga lebih kepada mentadaburi sampai nanti istiqomah berani mengamalkan Al-Quran. Urgensi tilawah Al-Quran maknanya seperti itu. Nah, terus apa namanya? Tentang menghatamkan Al-Quran. Ini fenomena yang sangat baik. Bulan Ramadan selalu diidentikan dengan semangat membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran. Dan ternyata Al-Quran dihatamkan itu salah satu amalan yang dicintai sama Allah. Nanti kita bahas di sesi yang terakhir. Ada hadis yang menunjukkan secara full bahwa salah satu amal yang dicintai Allah adalah menghatamkan Al-Quran. Nah, teman-teman, saya mau sedikit sharing tentang pengalaman menghatamkan Al-Quran. Boleh setuju, boleh tidak, tapi ini sesuatu yang bisa menjadi standar atau pengetahuan saja. Jadi, dalam menghatamkan Al-Quran, yang harus kita miliki 3 ternyata. Yang pertama, minat. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, proses, action. Minat saja, ini nggak cukup. Misalnya, saya ingin hatam Quran, saya ingin hatam Quran. Ingin doang, tapi nggak dilakukan juga.
kurang. Terus setelah ingin minat, motivasinya apa? Tujuannya untuk apa menghatamkan Al-Quran? Jadi teman-teman, ketika kita tidak punya minat, tidak punya motivasi untuk menghatamkan Al-Quran, ya, itu akan sangat berat sampai pada level menghatamkan. Berat banget, ada aja godaannya. Benar, ada aja. Entah itu ada teman datang, ada yang ngajakin ngobrol, entah itu WA masuk, entah itu nonton TV, apa aja godaannya. Itulah kalau kita tidak punya motivasi lebih. Makanya penting banget punya motivasi yang kuat dan benar. Kuat saja kalau nggak benar, ya nggak maksimal. Makanya ini dua hal ini penting banget nih, minat, motivasi. Yang terakhir action. Punya minat, punya motivasi, tapi nggak dilakukan. Ini juga sama, nggak akan terlaksana, nggak akan tercapai khatamannya. Ya, jadi teman-teman yang mungkin masih proses menghatamkan tilawahnya harus dipastikan dulu, diniatkan lagi, diisi dulu ya pengetahuan tentang keutamaan bertilawah Al-Quran. Nah, jadi awalannya untuk menghatamkan Al-Quran yang dibutuhkan seperti itu. Jadi tidak hanya punya mushaf, habis itu hatam, nggak berhenti sampai di sana. Cukup ya, ya? Ya, baik. Kalau kita tahu keutamaan tilawah Al-Quran, maka kita akan lebih bersemangat. Kita akan mengejar itu supaya kita dapat. Kalau tahu, tapi kalau nggak tahu, ya kita apa yang mau kita tuju kan? Makanya tilawahnya ngambang, segitu-gitu aja. Habis baca selembar, istirahat, tidur, bangun-bangun, baca lagi. Ya bagus sih baca tilawah, cuman jadi nggak sesuai dengan harapannya. Nah, kalau kita mau lebih kuat lagi semangat tilawah kita, maka kita harus tahu apa sih keistimewaan fadilah orang yang bertilawah Al-Quran. Nah, hari ini saya coba sampaikan beberapa hadis yang terkait tentang menghatamkan Al-Quran atau bertilawah Al-Quran. Yang pertama, orang yang menghatamkan Al-Quran atau yang bertilawah Al-Quran itu akan mendapatkan ketenangan dan akan dinaungi oleh malaikat. Ketenangan. Idealnya setiap orang yang beriman ketika membaca Al-Quran harusnya dia tenang, mutmainnah, ya, tenang. Pembawaannya itu santai, pembawaannya itu enggak gerasak gerusuk, pembawaannya itu enggak was-was, enggak tegang, ya. Nah, itu harusnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan ketenangan? Kita munculkan dalam diri kita. Ya. Jadi apa ya? Al-Qur'an itu ketika dibaca dia memang memiliki, kalau bahasa metafisiknya, aura tersendiri. Dia memiliki apa namanya? Ya, semangat atau pengaruh tersendiri bagi seseorang yang bacanya. Makanya kalau orang sudah membaca Al-Quran sampai pada titik tenang, titik nyaman, itu dia akan melewati banyak juz. Artinya apa? Dia terus membaca. Kenapa? Dia menikmati bacaannya. Seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, orang yang membaca Al-Quran, ini sudah masyhur nih, sudah banyak, akan mendapatkan balasan. Satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Ini sudah umum, saya nggak akan jelaskan lagi. Yang ketiga, diharamkan dari sifat dengki.
Nah, ada sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la hasada illa fi isnain rajulun atahullahul Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana al-nahar wa rajulun atahullahu mala fa huwa yunfiqhu ana al-laili wa ana al-nahar, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dihalalkan dengki. Artinya orang ini tidak akan dimasuki sifat dengki. Siapa mereka? Melainkan dua macam orang ini. Yang pertama, orang yang tidak dimasuki sifat dengki adalah orang yang Allah kasih kemampuan untuk membaca Al-Quran. Lalu dia berdiri membacanya siang dan malam sambil memikirkan, mentadaburinya dan mengamalkannya. Nah, orang yang sudah seperti ini dia akan jauh dari sifat dengki. Terus yang kedua, orang yang dijauhi dari sifat dengki adalah orang kaya yang gemar berinfak, ya, yang gemar berbagi, ya. Ada dua istilah yang sering kita samain selama ini. Ada infak, ada sedekah. Padahal ini dua istilah yang berbeda. Sebagai pengetahuan saja, kalau infak itu sesuatu yang kita berikan yang ada wujudnya. Ini saya infakin. Nah, entah itu handphone, entah itu mic, entah itu duit, itu namanya infak. Tapi kalau sedekah, ya, sedekah itu beda sama infak. Sedekah itu sesuatu yang kita berikan yang dia tidak ada wujudnya. Entah itu ide, entah itu saran, entah itu tenaga. Nah, itu semua, ya, senyum, itu namanya sedekah. Makanya apa ya? Kalau ada kotak yang ada nih, itu namanya kotak sedekah atau kotak infak. Kotak infak. Kenapa? Karena masukin uang. Kalau untuk masukin ide, namanya kotak saran. Ya, itu ya. Nah, mungkin ada yang lupa. Dengki itu apa sih? Dengki ini sering kita dengar, bahkan kita juga banyak yang terjangkit dengan penyakit ini tanpa kita sadari, walaupun sedikit. Dengki itu adalah sifat yang ditimbulkan gara-gara melihat orang lain bahagia. Jadi kalau ada teman kita senang, bahagia, nah kita rasanya itu suuzon sama dia. Nah, itu namanya dengki. Ya, jadi kalau ada orang yang punya mobil, wah paling kredit, nah itu udah tanda-tanda. Atau orang beli baju, lebaran masih lama udah beli baju. Nah, itu tanda-tanda tuh. Ya. Jadi yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman adalah bahagia ketika melihat saudara kita bahagia. Itu idealnya begitu. Tapi karena kita apa ya? Karena kita jauh dari orang soleh, jadi nggak ada yang ngingetin. Akhirnya kita malah asik makin-makin dengan istilah ghibah, makin-makin dengan ngomongin kejelekan-kejelekannya. Nah, ini nauzubillah summa nauzubillah. Terus yang selanjutnya yang harus kita kuatkan dengan kita bertilawah adalah kita yakin betul bahwa nanti di hari kiamat itu ada yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Ya. Jadi nanti syafaat itu ada yang dari Nabi Muhammad, ada yang dari Al-Quran. Makanya ayo kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran supaya kita mendapatkan syafaat Al-Quran.
Terus yang terakhir yang bisa kita jadikan motivasi untuk lebih dekat kepada Al-Quran adalah orang yang bertilawah Al-Quran, Allah akan tempatkan di surga. Ya. Ini ada hadis riwayat Ibnu Majah. Walaupun hadis ini ada yang bilang dhaif, ada yang bilang hadis ini nggak dikenal. Tapi untuk fadhailul amal, ya untuk menyemangati nggak ada salahnya. Sama seperti halnya kita membaca quote-quote, ya. Nah itu juga sama, nggak ada masalah. Yang penting itu sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, ya kita lakukan. Ini juga sama. Hadis ini riwayat Ibnu Majah yang mengatakan sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, terus dia menampakkannya dan menghafalnya, maka Allah akan masukkan ke dalam surga dan orang ini akan memberikan 10 penghuni rumahnya sekaligus melindungi mereka dari neraka. Jadi hadis ini yang membuat sedikit agak berlebihan adalah orang yang membaca Al-Quran itu akan memberikan syafaat 10 orang dari anggota keluarganya. Tapi ala kulli hal dari hadis ini kita ambil sisi yang positifnya. Apa itu? Kita bisa tambah semangat buat baca Al-Quran. Itu saja sebenarnya. Kenapa kita sampai sekarang masih entar baca, entar enggak, entar baca, entar enggak. Nah, mungkin salah satu yang paling yang paling menentukan adalah motivasinya belum maksimal. Ya. Baik, itu saja karena waktunya sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kalau ada yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.